Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan mengupas tentang bagaimana taqyid fikih. Bagaimana pendekatan fiqhiyah yang diberikan oleh para ulama dalam memahami fiat money atau mata uang kartal. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas bahwa penggunaan mata uang kartal, apapun bentuknya, baik rupiah, real, dolar maupun yang lainnya, bukanlah termasuk di antara perbuatan riba, terlepas dari sejarah keberadaan uang. Karena sebagaimana yang kita perhatikan, bahwa riba itu lebih kepada sistem dan bukan media transaksi. Orang bisa saja melakukan transaksi riba dengan menggunakan dinar dan dirham, sebagaimana kaum musyrikin jahiliyah di masa silam, sebagaimana pula orang Romawi yang menggunakan dinar lebih dominan, sebagaimana orang Persia yang lebih dominan dirham. Maka demikian pula orang bisa menggunakan atau orang bisa melakukan transaksi riba dengan menggunakan mata uang yang lainnya. Kemudian bahwasanya sebatas penggunaan mata uang kartal yang nilai intrinsik dengan nilai nominalnya tidak sama, ada selisih yang sangat jauh, tidaklah menunjukkan bahwasanya transaksi itu menjadi terlarang. Karena di masa silam sebagian sahabat bahkan ini pernah mau diputuskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau akan membuat uang dengan bahan baku yang terbuat dari kulit. Ada pertanyaan, kenapa mereka tidak membuat uang dari kertas? Maka jawabannya adalah kertas di masa silam termasuk barang yang sangat langka. Sehingga jangankan digunakan sebagai uang. Mereka nulis Al-Quran saja, itu di tulang belikat. Tulang belikat, di batu yang pipi, atau di misalnya di dedaunan yang kering, termasuk di kulit-kulit onta, lalu mereka kumpulkan, mereka simpan. Dan kata Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, pada saat beliau diperintahkan untuk melakukan kodifikasi, mengumpulkan Al-Quran, kata Zaid, saya tidak hanya mengandalkan hafalan orang, namun harus ada bukti tulisan. Sehingga Zaid ketika mengumpulkan Quran itu double. Si A punya hafalan, dicatat oleh Zaid, dan didukung oleh catatannya si B. Si C punya hafalan, didukung oleh catatannya si D. Lalu digabung oleh Zaid, dikumpulkan jadi satu, jadilah sebuah Al-Quran yang utuh. Meskipun ketika itu, di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, belum ada larangan untuk membaca Al-Quran dengan bahasa apapun, dalam arti dengan qiraah sab'ah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga keberadaan kertas ketika itu termasuk barang langka, benda langka. Karena itulah kenapa mereka tidak menggunakan kertas sebagai mata uang atau sebagai media uang. Karena kertas ketika itu termasuk di antara barang yang langka, sehingga mereka lebih murah untuk bisa mendapatkan kulit onta dibandingkan kertas. Berikutnya, kita akan melihat lalu mata uang kertas yang ada di zaman sekarang, yang disebut oleh para ulama dengan an-nuqud, an-naqdi. Apakah al-warik an-naqdi, mata uang kertas di masa sekarang, itu statusnya seperti apa? Ada sebuah buku yang ditulis oleh Asy-Syaikh Dr. Khalid Al-Muslih, hafizahullah ta'ala,
dan beliau banyak menulis tentang beberapa paper dalam masalah muamalah. Buku yang beliau tulis berjudul At-Tadakhum An-Naqdi, inflasi mata uang. Dan di buku itu beliau menyebutkan tentang takyif fikih, pendekatan fikih untuk mata uang kartal atau untuk fiat money. Dan buku itulah yang saya jadikan sebagai referensi untuk menjelaskan tentang seperti apakah takyif fikih untuk mata uang. Kita sebutkan secara ringkas sebagai berikut. Bahwa mata uang atau al-warid an-naqdi, ulama berbeda pendapat dalam memberikan takyif fikih. Takyif fikih uang kartal. Dan saya maksud uang kartal di sini adalah uang kertas yang nilai intrinsik dengan nilai nominalnya jauh berbeda. Sehingga kita hendak membuat kesimpulan uang kartal di sini adalah uang di mana nilai intrinsiknya sangat berbeda dengan nilai nominalnya. Nilai intrinsiknya jauh lebih rendah dibandingkan nilai nominal. 100.000 satu lembar kertas. $10 satu lembar kertas. $100 juga satu lembar kertas. Padahal nilainya yang 1,4 juta, yang satu 100.000 rupiah. Karena nilai intrinsiknya jauh lebih rendah dibandingkan nilai nominal. Bagaimana takyif fikih untuk uang seperti ini? Ulama berbeda pendapatnya. Pendapat pertama mengatakan bahwa uang kertas itu seperti fulus. Dan kemarin sudah kita sampaikan, fulus definisinya adalah mata uang logam yang terbuat dari bahan selain, kata kuncinya selain. Terbuat dari bahan selain emas dan perak. Fulus adalah mata uang logam yang terbuat dari bahan selain emas atau perak. Bisa bentuknya tembaga, kuningan, atau yang lainnya. Para ulama mengatakan menurut pendapat yang pertama, bahwa mata uang kertas itu seperti fulus. Dan kemarin kita sebutkan bahwa sejarah fulus yang pertama ada di zaman Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu menurut keterangan sebagian ulama. Ada di zaman Umar bin Abdul Aziz. Sehingga bisa kita jadikan sebagai acuan karena berarti masih berada di zaman tabi'in, muridnya para sahabat. Karena itu wallahu ta'ala alam, jika itu bisa dijadikan sebagai acuan, maka uang kertas itu statusnya sebagaimana fulus. Uang logam yang terbuat dari bahan selain emas dan perak. Dan di masa silam, fulus itu nilainya beragam. Ada yang nilainya misalnya 1/6 dinar atau 1/6 dirham. Ada yang nilainya 1/sekian dirham dan seterusnya. Sebagaimana mata uang di zaman sekarang yang nilainya juga beragam. Tentang penyebutan nilai 1/6 Anda bisa perhatikan di halaman 124. Di situ saya sebutkan salah satu di antara keterangan yang disampaikan oleh para ulama bahwa Al-Maqrizi mengisyaratkan fulus pertama dibuat oleh orang Arab pada tahun 17 Hijriah di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, berarti itu masih berada di zaman tabi'in. Kemudian pendapat yang kedua. Uang kertas, fiat money, adalah mata uang tersendiri. Mata uang tersendiri. Sehingga dia tidak dikiaskan dengan fulus. Maka berlaku hukum alat tukar pada umumnya. Dan tidak harus diimbangi dengan keberadaan emas. Tidak harus, ini kata kunci ya. Tidak harus diimbangi dengan keberadaan emas.
Sehingga menurut pendapat yang kedua, uang yang diedarkan di tengah masyarakat tidak harus memiliki cadangan berupa emas. Selama itu disepakati dan diberlakukan di masyarakat, maka dia menjadi alat tukar yang sah. Mengikuti hukum sebagaimana emas dan perak. Dan ini, mohon diperhatikan, ini merupakan pendapat mayoritas ulama kontemporer. Sekali lagi saya kasih catatan, bahwa menurut pendapat yang kedua, uang tidak harus diimbangi dengan keberadaan emas. Sehingga tidak harus ada cadangan emas untuk setiap uang yang diedarkan di tengah masyarakat. Dan itu pendapat mayoritas ulama. Ini pendapat mayoritas ulama kontemporer. Sebagaimana dinyatakan dalam fatwa Lajnah Daimah dan keputusan Majma' Fikih Islami. Saya sebutkan di sini keputusan Majma' Fikih Islami. Dalam muktamar yang kelima di Jeddah, pada keputusan nomor 6/2 dinyatakan, yu'tabarul warikun naqdi naqdan qa'iman bidatihi, kaqiyamin naqdiyah fidzahabi wal fiddah wa ghairihima minal asman. Uang kertas merupakan uang yang berdiri sendiri, sebagaimana status emas dan perak, serta mata uang yang lainnya yang sifatnya berdiri sendiri. Kama yu'tabarul warikun naqdi ajnasan mukhtalifah, tata'addadu bita'addudi jihatil isdari fil buldanil mukhtalifah. Uang kertas memiliki beragam macam jenis yang berbeda. Maksudnya adalah namanya dan nilainya. Ada pound, ada euro, kemudian dolar, dan itu beda-beda nilainya. Memiliki berbagai macam jenis yang berbeda, beragam, sesuai dengan banyaknya negara yang menerbitkan. Sesuai dengan banyaknya negara yang menerbitkan. Bimakna artinya adalah annal warik an-naqdi as-Saudi jinsun wa annal warik an-naqdi al-Amriki jinsun. Bahasanya mata uang Saudi itu satu jenis tersendiri, mata uang USA, Amerika juga satu jenis tersendiri, demikian seterusnya. Lalu dalam keputusan Majma' dinyatakan, wa hakadha kullu umlatin wariqiyah jinsun mustaqillun bidzatihi. Sehingga seluruh mata uang kertas itu adalah jenis yang mustaqillun bidzatihi, yang terpisah dengan yang lain yang berdiri sendiri. Fabidzalika yajri fiha riba binau'aihi fadlan wa nasi'ah. Sehingga berlaku hukum riba, baik riba fadl maupun riba nasi'ah. Kama yajri riba binau'aihi fin naqdaini adz-dzahabi wal fiddati wa fi ghairihima minal asman. Sebagaimana juga berlaku hukum riba untuk emas, perak, dan mata uang yang lainnya. Baik. Sehingga berdasarkan keterangan ulama kontemporer ini, yang itu merupakan pendapat jumhur ulama, dan ini saya kasih catatan, jumhur di situ yang dimaksud adalah keputusan Majma' Fikih Islami. Kemudian juga fatwa Lajnah Daimah. Mereka menetapkan bahwa mata uang kertas adalah mata uang yang berdiri sendiri, dan masing-masing negara punya mata uang yang berbeda-beda sesuai dengan lembaga yang menerbitkannya, dan nilainya juga berbeda-beda. Karena itu berlaku riba sebagaimana emas dan perak. Baik. Dengan catatan selama dia legal di sebuah negara dan dilindungi oleh undang-undang di negara itu. Di antara pertimbangannya bahwa uang kertas memiliki fungsi sebagaimana emas dan perak yang menjadi alat tukar di masa silam, yaitu sama-sama penentu harga barang, sementara mata uang emas dan perak tidak hanya terbatas pada dua benda ini,
namun status ini bisa melekat pada semua benda yang digunakan masyarakat yang berfungsi sebagai mata uang. Sehingga status penentu harga, status asman, penentu harga itu namanya asman. Status al-asman sebagai penentu harga ini bisa berlaku pada emas dan perak. Sebagaimana pula ini bisa berlaku pada uang kartal. Karena ini tidak terbatas, status sebagai penentu harga itu tidak terbatas pada emas dan perak. Meskipun tidak dipungkiri, uang kertas memiliki perbedaan dengan emas dan perak. Di antaranya, nilai uang kertas ada nilai nominalnya, sementara nilai emas dan perak ada pada nilai intrinsiknya. Dan jelas ya, antara 100.000 dengan berapa misalnya 10.000, cuman beda warna saja. Yang satu kebanyakan tinta, jadi agak merahnya merah matang, yang satu merahnya tua. Tapi yang lebih muda lebih mahal kan gitu ya. Cuman selisih 1,0. Kemudian uang kertas sangat fluktuatif dibandingkan emas dan perak. Yang ketiga, peredaran emas dan perak berlaku di seluruh dunia dan berlaku di sepanjang masa, sementara peredaran uang kertas terbatas waktu dan tempat. Dan itu kembali kepada uruf yang berlaku di masyarakat. Dan keberadaan ini juga disadari oleh para ulama. Anda jangan sampai punya pikiran, apa majma' fikih Islam itu tidak ngerti kalau mata uang kertas itu fluktuatif. Apa mereka nggak tahu kalau nilai nominal dengan nilai intrinsiknya jauh berbeda? Ya, mereka lebih senior dibandingkan kita dan lebih paham. Dan dalam satu majelis di Majma' Fikih Islami juga dihadiri oleh beberapa ahli ilmu selain ilmu agama. Seperti ahli ekonomi, kemudian juga ada dokter, kemudian juga ilmu-ilmu yang lain. Mereka dihadirkan dalam rangka untuk menjelaskan tentang tasawur. Seperti apakah teori ekonomi yang berlaku dalam masalah uang, sejarahnya bagaimana. Sehingga tidak hanya ulama-ulama yang mungkin bagi sebagian orang, wah itu nggak ngerti ilmu wakil, nggak ngerti realita. Di tengah mereka itu ada orang-orang yang ahli ekonomi. Paham betul tentang bagaimana teori ekonomi yang ada di dunia. Baik. Kemudian kita lihat sekarang pendapat yang ketiga. Uang kertas merupakan pengganti emas dan perak. Sebagian ulama berpendapat bahwa uang kertas merupakan surat berharga sebagai pengganti emas dan perak. Sehingga menurut pendapat yang ketiga, ini saya kasih nomor 1, 2. Menurut pendapat yang ketiga, uang kertas adalah pengganti emas dan perak. Sehingga setiap uang kertas harus ekivalen dengan cadangan emas dan perak. Setiap uang kertas yang terbit itu ekivalen dengan cadangan emas dan perak. Misalnya ya, Indonesia pada tahun ini menerbitkan uang kertas baru yang diedarkan di masyarakat. Senilai 1 triliun. 1 triliun itu misalnya diedarkan 60%. Berarti 600 miliar. Yang 40% disimpan. Nah, ketika mengedarkan 600 M, harus ada emas senilai 600 M. Sehingga setiap uang kertas yang terbit harus ada cadangan emas. Ini yang disebut dengan teori uang mughattah. Dia memiliki backup emas. Ada backup emas. Dan ini merupakan pendapat yang disampaikan oleh
Ibnu Mani dalam kitab beliau Al-Wariq An-Naqdi. Syekh Abdullah bin Mani beliau menyampaikan bahwa uang kertas itu adalah uang yang diterbitkan dan ada backup emas atau perak. Kemudian yang keempat, uang kertas adalah urudut tijarah, barang dagangan. Sebagian ulama menggolongkan mata uang kertas seperti barang dagangan, sehingga statusnya sebagaimana komoditas yang bisa diperdagangkan. Karena itu hukumnya mengikuti barang dagangan dan tidak berlaku hukum riba di sana. Meskipun dia memiliki nilai nominal sebagai penentu harga. Pendapat ini disebutkan dalam kitab Ahkamul Awraq An-Naqdiyah wa Tijariyah. Dan pendapat ini dinilai lemah oleh Syekh Dr. Khalid Al-Muslih karena barang dagangan itu dijual belikan untuk mendapatkan keuntungan. Sementara uang kertas diterbitkan bukan untuk diperjualbelikan. Tapi tujuannya dalam rangka dijadikan sebagai alat tukar. Kemudian yang kelima, kita tuliskan yang keempat. Ya. Tadi uang kertas adalah barang dagangan. Dan ini jelas pendapat yang lemah. Karena uang kertas itu diterbitkan bukan untuk dijadikan sebagai objek dagangan, tapi dijadikan sebagai nilai atau penentu harga, atau sebagai alat tukar. Yang kelima, bahwa uang kertas adalah surat utang. Uang kertas adalah surat utang. Ketika uang ini diterbitkan, harus ada emas yang didepositkan senilai nominal yang tertera. Ini mirip sebagaimana, berarti teori Mughotha di bagian ini ya. Uang kertas adalah surat utang, yang utang itu di backup dengan emas. Utang di backup dengan emas. Maka disebut dengan uang Mughotha, di mana setiap kertas yang diterbitkan harus senilai dengan emas yang didepositkan. Menurut Dr. Khalid Al-Muslih, bahwa kondisi ini sudah tidak berlaku di berbagai negara. Karena itu, pemegang uang kertas tidak bisa langsung ditukar dengan emas senilai itu. Sehingga statusnya hanya memiliki nilai nominal dan bukan intrinsik. Dari sekian pendapat yang dipaparkan oleh Syekh Dr. Khalid Al-Muslih, hafizahullah ta'ala, beliau menilai bahwa pendapat yang lebih mendekati dari sisi kajian fikih untuk uang kertas adalah statusnya seperti fulus di masa silam, dan para ulama memberlakukan fulus sebagai mata uang layaknya dinar dan dirham. Artinya di sana berlaku hukum sebagaimana dinar dan dirham. Sehingga beliau lebih memilih pendapat yang pertama bahwa uang kertas adalah fulus. Uang kertas itu sebagaimana fulus. Apa bedanya dengan pendapat yang kedua? Sebenarnya pendapat ini mirip. Cuman kalau menurut Syekh Dr. Al-Muslih, beliau mengkiaskan dengan keberadaan fulus di masa silam. Tapi kalau menurut keterangan Majma' Fikih Islami, tidak perlu dikiaskan. Kita sebut mata uang kartal, mata uang kertas itu uang tersendiri yang tidak ada hubungannya dengan fulus di masa silam. Karena itu tidak harus dikiaskan. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, dari pemaparan ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa para ulama itu berbeda pendapat dalam memandang keberadaan uang kertas. Sehingga kalau di zaman sekarang ada sebagian orang yang mereka beranggapan atau punya prinsip uang itu seperti ini, uang itu seperti ini dan seterusnya. Sekarang kita punya ulama yang menyebutkan yang sama. Ada yang berpendapat uang kertas itu adalah surat utang yang mewakili deposit emas yang disimpan di bank. Sehingga pada saat kita datang ke bank lalu menyerahkan uang kertas itu,
seharusnya ada emas yang bisa kita dapatkan. Cuman teori ini kata Syekh Dr. Al-Muslih sudah nggak berlaku di masa sekarang. Teori An-Nuqud Al-Mughattah, mata uang yang di backup dengan deposit emas, di berbagai negara sekarang sudah nggak ada. Di Arab ada nggak, Pak? Nampaknya apa yang beliau isyaratkan itu berlaku di semua negara. Bisa jadi di Arab juga sudah nggak berlaku teori itu. Sehingga kalau saya punya 5 real, yang itu kalau di jalan antara Masjidil Haram dengan hotel, atau antara Masjid Nabawi dengan hotel, hanya cukup untuk membeli misalnya sebuah minuman atau makanan yang murah, cuma 5 real. Bisa nggak kalau saya datang ke Bank Sentral Saudi, ini saya punya 5 real, tolong kasih saya emas. Nggak berlaku. Di Indonesia juga demikian. Kalau kita punya uang 100.000, nominal tertinggi, lalu kita datang ke Bank Indonesia, di provinsi, di Jogja ada, di Jakarta, kemudian di beberapa tempat juga ada. Ini saya tukarkan, 100.000. Mana emas 100.000? Nggak ada. Kalau Anda mau beli emas, ke toko emas, bukan ke bank. Sehingga teori itu sudah tidak berlaku di zaman sekarang. Dan saya kira dolar juga demikian. Sehingga orang Amerika misalnya bawa $100, coba datang ke bank. Maka mereka akan berkomentar, kamu kalau mau beli emas bukan di sini. Silahkan ke lembaga yang menerbitkan emas atau ke toko emas. Baik. Dan kita juga perlu menyadari bahwa ada banyak ulama yang berpendapat uang kertas itu tidak harus di-backup dengan emas. Maka bank bisa menerbitkan sebanyak apapun meskipun tidak ada emas. Dan tidak harus atau tidak disyaratkan harus sama antara nilai intrinsik dengan nilai nominal. Wallahu ta'ala alam. Ada satu artikel yang dulu pernah ditulis oleh Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri, hafizahullah ta'ala. Seingat saya artikel sekitar tahun 2010 atau 2011 ya. Saat majalah Pengusaha Muslim diterbitkan untuk edisi yang terbaru. Beliau menyampaikan bahwa Deputi Bank Indonesia untuk melayani belanjanya kaum muslimin kurang lebih selama 5 hari. Ya. H-2, H-1, Idul Fitri, H+1, H+2. Untuk melayani belanjanya kaum muslimin yang kurang lebih selama 5 hari, Bank Indonesia menerbitkan uang kurang lebih berapa? Sekitar 5 triliun atau berapa? Diterbitkan 5 triliun, kemudian dibagi ke seluruh bank. Dimasukkan ke ATM-ATM. Dalam rangka melayani belanjanya kaum muslimin selama masa Idul Fitri. Anda bisa bayangkan, ketika uang itu diterbitkan, dalam sekejap, apakah ada emas yang dijadikan sebagai cadangan senilai itu? Ya, jawabannya nggak ada. Dan kita sangat yakin, sangat mungkin tidak ada. Tapi ketika itu beredar di masyarakat, tujuannya hanya untuk melayani agar mereka bisa bertransaksi, belanja di toko yang kemudian orang kan kadang narik dulu di ATM. Coba ketika narik di ATM nggak ada uang. Kemudian mesin edisinya nggak ada. Atau orang pingin, apalagi ya ketika lebaran kan banyak sekali uang baru yang terbit. Ada beberapa, sudah menjadi tradisi masyarakat, orang ngambil uang baru di bank, lalu dipertukarkan di pinggir jalan. Tukar uang, 100.000 dapat 90.000. Nah, model seperti ini, itu bagian dari penerapan teori yang tadi kita sampaikan, bahwa mata uang kertas tidak harus diimbangi dengan keberadaan emas. Wallahu ta'ala a'lam. Walhamdulillahirrabbilalamin. Kita telah menyelesaikan bab tentang status mata uang
dan sisi riba mata uang kartal. Dan sudah kita kasih jawaban keberadaan syubhat yang mengatakan bahwa mata uang kartal adalah riba. Berikutnya kita masuk ke bab berikutnya tentang transaksi riba di sekitar kita. Kita masuk ke bab baru, transaksi riba di sekitar kita. Setelah kita memahami beberapa teori tentang riba, mulai dari pengenalan riba, kemudian macam-macamnya, hingga beberapa kaidah seputar riba, selanjutnya kita akan membahas beberapa contoh praktek riba di masyarakat. Makanya untuk bisa memahami ini dengan baik, kata kuncinya adalah Anda harus belajar beberapa teori riba, pemahaman tentang riba di materi sebelumnya. Baik yang ada di dunia perbankan maupun yang tidak ada hubungannya dengan bank. Dengan mengenal lebih dekat beberapa praktek riba, akan semakin mempermudah kita untuk menghindari setiap transaksi yang berbau riba. Baik, sebagai dasarnya, dulu pernah kita bahas, riba secara umum dibagi menjadi dua. Pertama adalah riba utang piutang, dan yang kedua riba jual beli. Nah, untuk lebih memahamkan contoh transaksi riba di sekitar kita, maka kita kelompokkan sesuai dengan pembagian riba di atas. Saya buat tabel itu ya. Beberapa contoh riba utang piutang. Ada memanfaatkan barang gadai. Yang kedua, restrukturisasi transaksi, restrukturisasi pembiayaan. Yang ketiga, investasi yang dijamin. Keempat, menggabungkan utang dengan jual beli. Yang kelima, hadiah dari bank. Yang keenam, utang uang dibayar emas. Yang ketujuh, koperasi simpan pinjam. Dan itu hanya sebagian dari apa yang ada di masyarakat. Mungkin masih ada riba yang lain yang nggak disebutkan di sini. Ya sangat mungkin. Dan namanya riba, orang terkadang cukup kreatif. Sehingga kita baru dengar, oh baru tahu saya kalau ada seperti ini. Baru tahu ada seperti ini. Selalu berkembang. Sebagaimana maksiat yang lain juga selalu berkembang. Selanjutnya, riba jual beli. Untuk riba jual beli ada beberapa bentuk riba yang kami sebutkan. Pertama, tukar menukar uang lebaran. Yang kedua, tukar menukar perhiasan emas. Misalnya gimana Pak? Ada orang punya cincin emas 5 gram. Dibeli tahun 2010. Mau ditukar dengan cincin emas yang beratnya sama 5 gram. Yang terbit tahun 2020. Di situ akan ada selisih harga. Cincin emas yang lama diserahkan ke toko emas plus misalnya 300.000. Nanti dapat cincin emas yang baru. Yang itu dalam pembahasan ulama disebut dengan sok ajwah wa dirham. Nanti akan kita bahas detailnya. Berikutnya nomor 3 adalah jual beli emas secara kredit. Yang keempat, tukar menukar uang yang tidak lengkap dan bagaimana solusinya. Wallahu ta'ala alam. Kita awali dari transaksi riba utang piutang yang ada di sekitar kita karena ini lebih berbahaya. Isinya hanya kezaliman. Ya. Sehingga disebut oleh para ulama sebagai riba jahiliyah. Pertama adalah memanfaatkan barang gadai. Sebelumnya kita akan menyeragamkan istilah. Anda bisa perhatikan ilustrasi berikut ya. Si A utang 2 juta kepada si B dengan jaminan motor X. Dalam kajian fikih muamalah, posisi si A yang berutang dengan menyerahkan jaminan motor disebut rohin. Sementara posisi B yang menerima jaminan disebut murtahin. Dan barang jaminan disebut rohan. Kita coba simpulkan di sini ya. Tentang akad gadai. Ada 2 subjek dan 1 objek. Ada 2 subjek
Pertama adalah orang yang menyerahkan barang gadai. Orang yang menyerahkan barang gadai. Ini disebut rahin. Berarti dia adalah orang yang berutang. Dia orang yang berutang. Yang kedua, orang yang menerima barang gadai. Ini disebut murtahin. Berarti dia yang memberi utang. Yang ketiga adalah objek gadai. Objek gadai bahasa Arabnya rohan. Baik. Sekarang kita pahami dulu hakikat dari barang gadai. Transaksi gadai digolongkan para ulama sebagai akad tawthiqat, yaitu akad yang tujuannya untuk memberikan jaminan kepercayaan kepada pelaku akad. Akad tawthiqat adalah akad untuk penjaminan kepercayaan. Sehingga tujuannya bukan pengalihan hak milik, bukan pula untuk mencari keuntungan, namun tujuannya adalah sebagai penjaminan kepercayaan. Sehingga kalau kita buat keseimbangan di situ adalah rahan. Rahan tadi apa? Barang gadai. Apa yang didapatkan oleh orang yang menyerahkan barang gadai? Dia mendapatkan jaminan kepercayaan. Dia mendapatkan jaminan kepercayaan. Sehingga dengan dia dipercaya, maka dia mau dikasih. Dipercaya itu menguntungkan nggak, Pak? Oh, menguntungkan. Bahkan ada sebagian orang yang mengatakan kunci bisnis itu satu. Apa? Kepercayaan. Bahkan dia jadi kunci keberhasilan sebuah bisnis. Orang percaya. Saya percaya kepada si A. Kenapa? Si A itu orangnya amanah. Kita ya ketika membeli sesuatu kadang kan ada unsur seperti itu. Kamu kenapa kok suka beli makanan di situ? Karena saya yakin orangnya itu kalau masak dia nggak pakai penyedap. Dia nggak pakai apa misalnya. Dia bersih, bagus. Masalah rasa itu yang kesekian. Bagi saya kebersihan dan kesehatan. Dan dia percaya ada trust kepada si A terkait hanya makanan saja. Kadang kan kita ada dua warung ya, warung A, warung B. Kita lebih milih ke A. Padahal dari sisi harga mungkin sama. Rasa B mungkin lebih bagus, lebih enak. Tapi kenapa pilih A? Masalah kepercayaan. B itu saya masih ragu. Jangan-jangan kayaknya dia pernah masak babi misalnya. Atau masih doyan anjing. Orangnya kadang bawa homer. Akhirnya kepercayaan kita itu jatuh. Atau kita menjadi tidak percaya kepada B. Makanya keberadaan rohan itu tujuannya adalah untuk memberikan jaminan kepercayaan. Tidak ada unsur komersil sama sekali. Karena itulah akad ini bisa berlaku dalam transaksi komersil muawadhat seperti utang piutang maupun transaksi non komersil seperti jual beli. Ini kebalik ya. Baik, Anda bisa koreksi. Ini ada yang kebalik ya. Bagi yang punya bukunya silahkan dibuka halaman 135. Akad ini bisa berlaku dalam transaksi komersil, yaitu transaksi muawadhat seperti jual beli, atau transaksi non komersil, yaitu transaksi tabarruat seperti utang piutang. Kebalik ini sini. Contoh akad setelah seperti kebalik. Kemudian bahkan termasuk transaksi musyarakah seperti mudharabah, kerjasama bagi hasil. Jadi akad tawthiqat itu bisa digabungkan dengan akad yang lain.
bisa digabungkan dengan akad yang lain. Maka bisa digabungkan dengan akad muawadot. Bisa, boleh ya. Kemudian bisa juga digabungkan dengan akad tabarruat. Bisa juga digabungkan dengan akad yang lain. Kenapa? Karena akad tausiqat itu tidak ada unsur komersil sama sekali. Sehingga dia berstatus sebagai akad ziyadah. Dia berstatus sebagai akad tambahan. Karena dia statusnya sebagai akad tambahan, maka bisa digabungkan dengan akad A, akad B, akad C, dan yang lainnya. Baik. Bisa nggak Pak kasih contoh akad muawadot digabungkan dengan akad tausiqat? Ya. Contohnya, misalnya jual beli kredit plus gadai. Ini berapa harganya? Motor ini misalnya harganya 20 juta. Saya cicil boleh nggak selama setahun? Oh silahkan. Tapi kamu harus menggadaikan emas kamu. Atau laptop kamu. Kemudian ditinggal emas, laptop. Sesuai yang diminta. Kemudian akad tabarruat. Contohnya utang piutang. Utang plus gadai. Kalau akad syarokah, akad kerjasama, plus akad tausiqat, contohnya apa? Contohnya, misalnya, mudoroba plus gadai. Ada orang datang ke tempat kita, Bang, saya butuh modal. Mau dipakai apa? Saya mau usaha. Jualan ini, jualan ini. Lalu dia presentasi, saya bisa jualan ini. Baik, saya kasih modal ya. 5 juta. Tapi motor kamu harus ditahan di sini. BPKB motor kamu ditahan di sini. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Tapi ini bukan utang ya. Nanti kalau kamu untung kita bagi hasil. Tapi kalau rugi, ya uang itu berkurang. Karena itu dalam akad mudharabah, gadai di sini fungsinya adalah untuk backup jika pengelola melakukan teledor. Kalau pengelola teledor sehingga terjadi kerugian, maka nanti baru boleh barang gadai itu dikurangi nilainya sebagai ganti dari kerugian yang disebabkan karena keteledoran pihak pengelola. Kita lanjutkan. Karena itu akad ini tidak memberikan konsekuensi terhadap perpindahan kepemilikan objek gadai. Konsekuensi dari hal ini adalah barang gadai statusnya amanah bagi murtahin. Murtahin tadi siapa? Orang yang menerima gadai. Barang gadai tetap jadi milik rohin. Rohin berarti yang menyerahkan gadai. Jika terjadi kegagalan, misalnya utang bermasalah, atau transaksi yang dijamin bermasalah, barang gadai tidak otomatis pindah kepemilikan. Tidak otomatis. Karena tidak pernah terjadi akad jual beli. Yang ada itu hanya jaminan kepercayaan. Yang keempat, semua biaya perawatan objek gadai ditanggung oleh rohin. Oleh orang yang menyerahkan gadai. Karena barang ini masih menjadi miliknya. Nah, kita menggarisbawahi bahwa dalam transaksi gadai, tujuan utamanya hanya untuk jaminan kepercayaan dan keamanan, bukan untuk memberi keuntungan bagi pihak yang menerima gadai, murtahin. Oleh karena itu, ketika murtahin memanfaatkan barang gadai, berarti dia memanfaatkan barang milik rohin. Disebabkan karena transaksi utang di antara mereka. Sehingga bisa kita pastikan, andaikan tidak ada transaksi utang piutang, murtahin tidak akan memanfaatkan barang milik rohin. Untuk itu pemanfaatan barang gadai oleh pemberi utang, berarti dia mendapatkan manfaat dari transaksi utang yang dia berikan. Sementara mengambil manfaat atau keuntungan dari utang yang diberikan termasuk riba. Sebagaimana kaidah, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba.
Para sahabat memahami keuntungan yang dimaksud mencakup semua keuntungan. Sebagaimana keterangan Abdullah bin Salam ketika beliau menyampaikan kepada Abu Burdah, "Idza kana laka 'ala rajulin haqqun fa ahda ilaika himla tibnin aw himla sya'irin aw himla qattin fala ta'khudhu fa innahu riba." Kalau kamu punya piutang di tempat orang lain lalu dia memberikan hadiah kepadamu, ya, memberikan hadiah himlati benin, membawakan jerami atau gandum atau bahan makanan yang lain, maka jangan kau terima karena itu riba. Termasuk keuntungan dalam bentuk memanfaatkan barang gadai karena transaksi utang piutang. Di sini saya sebutkan keterangan Said Sabiq di fikih sunnah. Aqdur rahni aqdun yuqsadu bihil istithaq wa dhimanud dain wa laysa al-maqsud minhu al-istithmar wa ribah. Akad gadai adalah akad yang tujuannya untuk menjamin kepercayaan dan jaminan utang, bukan untuk dikembangkan atau diambil keuntungan. Wa ma dama dzalika kadzalika fa innahu la yahillu lil murtahin ay yantafi'a bil ainil marhunah. Jika kondisinya seperti itu, maka tidak halal bagi murtahin untuk memanfaatkan barang yang digadaikan. Ya. Walau adzina lahu rahin, meskipun diizinkan oleh rahin. Di sini saya mau kasih catatan, Anda kasih garis bawah ya. Barang gadai haram dimanfaatkan oleh murtahin. Murtahin tadi siapa? Penerima gadai yang memberi utang. Meskipun diizinkan oleh rahin. Meskipun diizinkan oleh orang yang berutang yang beri barang gadai. Li'annahu qardun jarra naf'an. Karena ini sama dengan utang yang memberikan manfaat, dan semua utang yang memberikan manfaat adalah riba. Wallahu a'lam. Baik. Inilah yang kita jadikan sebagai acuan untuk memahami hakikat transaksi gadai tadi. Dan Anda bisa perhatikan bahwa memanfaatkan barang gadai, para ulama tidak memberikan toleransi sekalipun diizinkan oleh pihak rahin. Karena yang namanya riba itu saling ridho. Riba itu saling ridho. Ya. Terus kenapa kok disebut dolim? Ya, karena tidak semua ridho itu 100% ikhlas. Kadang dia sebenarnya masih merasa berat. Ya, tapi terpaksa. Makanya di sini riba statusnya adalah kezaliman. Kemudian ada keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah tentang rincian pemanfaatan gadai. Kita coba bacakan. Mengingat akad gadai bisa ditambahkan dalam banyak transaksi seperti utang, jual beli dan yang lainnya, tidak semua pemanfaatan gadai dilarang. Di sini ada keterangan Ibnu Qudamah. Beliau memberikan rincian dalam kitabnya Al-Mughni. Jika gadai ini diberikan untuk jaminan kepercayaan transaksi utang piutang, maka pemberi utang sama sekali tidak boleh memanfaatkan barang gadai meskipun telah diizinkan rahin, karena ini termasuk riba. Dan setiap keuntungan dari utang adalah riba. Imam Ahmad mengatakan, saya tidak suka jaminan rumah untuk akad utang dimanfaatkan oleh murtahin, dan itu murni riba. Si A ngutangi si B. Senilai misalnya 100 juta. Lalu B memberikan barang gadai dalam bentuk rumah. Kemudian dia mengizinkan, si A kamu kalau mau tinggal di rumah saya silahkan. Selama utang belum lunas. Yang kedua, jika gadai selain utang, seperti jaminan untuk transaksi jual beli yang belum tuntas, atau jaminan dalam akad sewa, maka pemberi utang boleh memanfaatkan barang gadai jika pemilik barang mengizinkan.
Ini merupakan pendapat yang diriwayatkan dari Hasan Al-Basri dan Muhammad bin Sirin. Masya Allah. Kita dapat catatan tambahan di sini ya. Objek gadai ada dua fungsi. Pertama, untuk jaminan utang. Ini tidak boleh dimanfaatkan sama sekali. Yang kedua, jaminan selain utang. Ini boleh dimanfaatkan jika rahin mengizinkan. Jika rahin mengizinkan. Rental mobil, ketika ada orang yang mau sewa, ya, misalnya sewa mobil X, maka pihak rental minta tinggal KTP, terus apa lagi? KK, motor, STNK. Nah, terus pemilik rental izin, Mas, motornya boleh saya pakai enggak? Ya, karena motor saya rusak. Yang rental mobil mengizinkan, enggak apa-apa, silakan dipakai aja. Boleh enggak itu dipakai? Boleh. Karena di sini fungsinya bukan sebagai jaminan utang, tapi fungsinya adalah sebagai jaminan barang sewa. Hukumnya boleh. Tapi gratis loh Mas. Enggak usah bayar. Enggak apa-apa, silahkan. Cuman saya sewa mobil ini juga dikasih potongan. Nah, boleh saja. Nanti jadinya barter nilai sewa. Wallahu a'lam. Baik, kemudian kita masih menyisakan beberapa pembahasan tentang masalah gadai. InsyaAllah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya insyaAllah ta'ala. Ada pembahasan tentang bagaimana jika gadai membutuhkan perawatan, kemudian gadai tidak otomatis pindah hak milik. InsyaAllah nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita persilahkan kepada para jamaah yang mau bergabung. Kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan melalui WA. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana dengan teori untuk bayar hutang negara tinggal cetak uang saja? Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam, saya kurang memahami tentang teori itu. Kenapa untuk bisa bayar utang negara harus narik pajak di masyarakat? Kenapa tidak langsung nyetak uang saja? Sebagian informasi yang pernah saya dapatkan, negara ketika mencetak uang itu harus diimbangi dengan kondisi perkembangan perekonomian di tempat itu. Harus ada aktivitas yang mengimbanginya, misalnya aktivitas dagang di masyarakat, bisnis di masyarakat. Sehingga tidak bisa serta-merta bank mencetak. Ahli ekonomi lebih paham tentang masalah ini. Intinya, kalau dari sisi kajian kita adalah kajian dari sisi fikih untuk mata uang. Yang tadi kita tegaskan bahwa para ulama berpendapat, bahkan itu pendapat jumhur, bahwa uang sah terbit sekalipun tidak ada backup emas. Uang sah terbit sekalipun tidak ada backup emas. Terus gimana nanti utang negara dan seterusnya. Ya, kami tidak memahami dari sisi teori itu. Anda mungkin bisa tanyakan kepada para ahli ekonomi yang lebih paham. Intinya negara tidak bisa seenaknya mengedarkan uang karena itu bisa menyebabkan terjadinya inflasi besar-besaran terhadap nilai mata uang negara tersebut. Wallahu a'lam. Baik, coba kita angkat penelpon, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ini saya mau nanya, saya dulu dari Jakarta. Saya mau nanya boleh? Nanya tentang apa Pak? Jual beli. Jual beli, silahkan Bapak. Jadi saya mau jual laptop nih, ceritanya mau jual laptop. Tapi orang yang membeli ini
pengen dibawa dulu 1 hari, mau dicek dan dicoba dulu 1 hari. Itu hukumnya gimana, Ustaz? Boleh atau enggak ya, Ustaz? Baik. Kalau Cukup Bapak? ya itu. Barakallahu fiikum. Baik. Kasus seperti yang Bapak sampaikan, ini disebut dengan hak khiyar syarat. Disebut dengan hak khiyar syarat. Yaitu hak untuk memilih apakah melanjutkan atau membatalkan akad yang disepakati oleh kedua belah pihak, dibatasi oleh waktu tertentu. Misalnya sehari, 2 hari, 3 hari. Sehingga Anda mau menjual laptop, lalu oleh konsumen, saya mau tak bawa sehari dulu. Tak bawa sehari, nanti saya cek, jika saya cocok, kan saya beli. Kalau nggak cocok, tak kembalikan. Hukumnya diperbolehkan, dan itu diatur dalam hak khiyar syarat. Nah, masalah apakah Anda mengizinkan atau tidak, itu kembali kepada kerelaan Anda. Anda boleh mengizinkan, dan Anda boleh tidak mengizinkan. Misalnya Anda nggak setuju, saya nggak setuju, nggak mau saya. Bapak kalau cocok ya beli, kalau enggak ya mohon maaf kami tidak bisa mengizinkan Anda untuk membawa barang ini. Ada salah satu tetangga saya, ya, tetangga dulu waktu dikontrakan. Dia jualan motor. Ada konsumen yang minta izin. Ini boleh nggak saya pakai dulu? Sehari. Tapi orangnya sudah curiga. Mungkin nanti kalau dipakai sehari hilang. Akhirnya dia nggak mau. Kalau kamu jadi beli ya sekarang, kalau nggak usah. Nggak boleh dibawa. Karena kalau dicoba dulu, pakai dulu sehari, wah ini kehilangan identitas, bisa hilang itu motor. Nah, seperti itu kembali kepada kerelaan penjual. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya, kalau hukum voucher bagaimana? Karena kadang harga beli lebih rendah dari nominal voucher. Harga beli lebih rendah dari nominal voucher. Misalnya seperti apa? Voucher berapa misalnya? 100.000. Terus harga beli, maksudnya orang beli voucher 100.000 dengan harga 90.000. Bukan voucher ini ditukar dengan barang. Voucher 100.000 Anda bawa ke toko, lalu dapat barang senilai 100.000, ini boleh. Voucher 100.000, lalu Anda bawa ke toko yang menerbitkan voucher itu, kemudian dapat barang yang senilai, silahkan, boleh. Berarti voucher itu ditukar dengan barang, bukan ditukar dengan uang. Karena di sini voucher 100.000 ditukar dengan barang, bukan dengan uang. Berarti di sini terjadi jual beli. Maka vouchernya ini iwad, senilai 100.000, dan barangnya ini muawad. Loh, itu cuman kertas voucher kok dia, itu kan terserah pihak toko yang menerbitkan. Baik. Yang kedua, voucher 100.000 dibeli dengan harga misalnya 90.000. Ini hukumnya riba fadl. Kenapa kok riba fadl? Para ulama memahami voucher itu utang. Dulu pernah kita bahas ini waktu kajian halal haram bisnis online, ya. Bahwa voucher, kemudian apa lagi? Voucher ya. Voucher, kupon belanja dan seterusnya. Itu adalah utang. Sehingga orang yang memegang ini, dia berhak untuk nagih utang di swalayan yang menerbitkannya
dengan mengambil barang senilai ini. Makanya kalau voucher 100.000 ditukar dengan uang, maka harus sama 100.000. Tidak boleh kurang dari itu. Karena itu voucher tidak bisa diperjualbelikan dengan nilai beda. Wah, kalau gitu nggak ada yang mau, Pak. Ada toko komputer. Dia punya banyak voucher. Karena dia dealer, sehingga dikasih voucher oleh vendor atau oleh prinsipal. Dia punya banyak voucher. Nah, biar jadi masukan bagi perusahaannya, bagi toko ini caranya gimana? Kalau jual voucher secara langsung, oh enggak boleh. Kecuali harganya sama. Nah, kalau harganya sama, nggak ada yang mau. Terus, biar jadi pemasukan, Anda silahkan belanjakan barang senilai itu, lalu dapat barang. Ya. Minyak, beras, dan aneka kebutuhan sehari-hari. Sudah? Lalu silahkan ini dijual ke orang lain. Setelah jadi barang. Nah, Anda boleh dapat duit setelah jadi barang. Tapi kalau voucher ditukar dengan uang yang nilainya beda, tidak boleh. Sehingga ketika voucher 100.000, ini ditukar dengan uang 90.000. Nah, maka di sini apa? Ada riba fadl. Terus solusinya bagaimana jika pemilik voucher ingin dapat untung? Solusinya adalah voucher 100.000 diubah dulu ke barang. Lalu setelah jadi barang, dijual lagi nih. Jadi uang. Nah, uangnya ini terserah. Mau dibuat murah jadi 70.000 atau berapa terserah. Kembali kepada kesepakatan. Wallahu a'lam. Nah. Baik. Silahkan. Halo. Silakan Bapak. Silakan, Anda sudah terhubung. Nah. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana mau tanya informasi. Ana developer sedang bangun rumah. Dalam kondisi rumah sekitar jadi 50%, ada satu pembeli mau bayar, mau beli. Nah, dia mau DP, mau pakai KPR. Saya minta pakai KPR syariah. Bayarnya mau. Boleh kita terima DP dulu? Yang ngasih DP konsumen atau bank? Iya, konsumen. Berarti uang pribadi konsumen 50% tadi ya? Rumahnya baru jadi 50%. DP-nya bukan 50%, bukan? Bukan. Rumahnya 50%. Betul. Baik, Pak. Cukup? Terus, Ustaz, untuk kalau itu memang tidak boleh, untuk ngikatnya apa? Karena dia konsumen minta ada spek-spek yang dirubah dari standar saya. Ada apa, Pak? Konsumen minta spek yang dirubah. Spek yang dirubah. Spek? Yang dirubah. Misalnya granit, dia minta lebih bagus atau kloset juga seperti itu, aksesorisnya. Baik. Jadi speknya diubah sesuai permintaan dia. Betul. Nah, Ustaz. Baik. Cukup, Bapak. Insya Allah kami paham. Betul, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Baik. Sekarang coba kita lihat skema yang tadi Bapak lakukan dengan konsumen. Posisi Bapak sebagai developer bangun rumah baru dapat 50%. Berarti objek itu belum jadi. Dan objek yang belum jadi boleh nggak diperjualbelikan? Ya boleh saja. Boleh saja ya. Anda bangun rumah setengah jadi dijual. Ada yang beli? Ya silahkan. Boleh. Cuman jika dia minta objek yang sempurna, ini kan baru 50%. Saya mintanya yang sempurna. Karena saya nggak bisa ngelanjutin sendiri. Berarti nanti akadnya bukan jual beli, tapi akadnya akad istisna. Bangun rumah atau objek 50%, kemudian diakadkan, maka akad yang ada adalah akad istisna.
Apa itu akad istisna? Akad istisna sederhananya adalah akad antara produsen dengan konsumen. Akad antara produsen dengan konsumen. Itulah akad istisna. Posisi Anda developer, berarti Anda produsen. Insya Allah bisa memenuhi akad istisna. Sudah? Karena Anda melakukan akad istisna, akad antara Anda dengan konsumen, maka akad ini sah. Akad ini sah. Nah, selanjutnya konsumen minta detail detail perubahan spek. Silahkan, itu haknya konsumen. Dalam akad istisna boleh ada itu. Dalam akad istisna diperbolehkan, dan itu bagian dari tabiat akad istisna, diperbolehkan pihak end user atau konsumen meminta perubahan spek atau apalagi misalnya tambahan-tambahan tertentu. Saya minta, Pak, ini pintunya jangan menghadap ke sana, Pak. Itu kuburan. Ya. Tolong hadapkan ke sini. Yang ini kamar mandinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Wah, dia ngubah-ngubah. Terserah konsumen. Silahkan. Nah, masalah harga kembali kepada kesepakatan. Baik. Nah, yang jadi masalah di sini adalah beliau mau melibatkan bank syariah. Mau melibatkan KPR syariah. Ini cara mendudukkannya gimana, gitu ya. Jadi, intinya begini, Pak. Jika A dan B, ini saya tuliskan di sini, cara mendudukkan KPR syariah. Saya kasih ilustrasi dulu. Jika A dan B sudah melakukan akad jual beli atau akad istisna, ada pihak ketiga mau masuk. Lalu ada pihak ketiga mau masuk. Ikut bergabung. Kira-kira pihak ketiga yang mau ikut bergabung ini ditaruh mana, Pak? Biar dia juga berhak dapat keuntungan. Kalau tadi proses akad istisnanya adalah A sebagai penjual, produsen dia. B sebagai konsumen. Dan dia sudah melakukan akad jual beli atau akad istisna. Tapi karena B nggak punya uang tunai, akhirnya dia meng-hire bank. Pihak ketiga untuk ikut gabung. Kira-kira posisi mana yang tepat agar bank ini bisa dapat keuntungan? Ya, pihak ketiga ini ikut akad istisna. Loh, kan sudah B yang melakukan akad istisna. Berarti nanti banknya menjual di atas penjualan orang lain. Atau membeli barang yang sudah dibeli orang lain. Berarti kalau gitu, si pihak ketiga ini ikut jadi produsen. Loh, produsennya kan si A. Barangnya sudah diproduksi oleh si A. Kok bisa dia terus ikut produksi? Padahal dia juga nggak terlibat dalam proses produksi. Kira-kira Anda punya gambaran nggak? Pihak ketiga yang mau ikut bergabung ini ditaruh di mana? Sebagai A, sebagai B, wakil A, wakil B, atau makelar atau bagaimana? Yang mungkin hanya satu, Bapak. Dan itu pun nanti pihak ketiga ini nggak boleh dapat untung, yaitu sebagai pemberi utang. Kan cuma mungkinin saja. Sehingga yang terjadi gimana? Konsumen Anda beli rumah dari Anda yang baru 50%, dia ngasih DP, tapi masih kurang untuk pelunasan. Akhirnya dia meng-hire bank, tolong tutupi kekurangan saya. Dan itu tidak ada lain kecuali akad utang. Boleh nggak bank ngutangi? Boleh. Bahkan termasuk amal soleh. Cuman masalahnya nggak boleh dapat untung. Dan itu nggak mungkin. Kalau bisa seperti itu, nggak mungkin akan dilakukan oleh bank. Sehingga posisi bank hanya bisa sebagai pemberi utang. Kenapa? Karena Anda dengan konsumen sudah melakukan akad. Berarti sudah terjadi perpindahan
perpindahan hak milik. Cuman konsumen bayarnya kurang, akhirnya dia meng-hire bank untuk nutupi. Berarti posisi bank hanya sebagai pemberi utang. Makanya seharusnya tahapannya bukan seperti ini ya. Tahapannya seharusnya bukan seperti ini. Tapi tahapan yang lebih tepat adalah A, Anda sebagai developer melakukan akad dengan bank. Akadnya apa ini, Pak? Ini sebagai konsumen ya. Akadnya adalah akad istisna. Berarti seharusnya yang bayar DP itu bank. Melunasi bank. Kemudian nanti kalau ada perubahan spek, yaitu bank yang menentukan, itu bank yang beli. Sudah? Sampai rumah jadi. Setelah rumah jadi, ada serah terima. Di mana developer akan menyerahkan rumah itu kepada pihak bank. Setelah serah terima, barulah bank menjadi pemilik rumah melakukan akad jual beli dengan konsumen. Nah, ini jual beli biasa ini. Di sini bank dapat untung boleh nggak? Boleh. Nah, ini jual beli dengan konsumen, jual beli kredit, bukan jual beli biasa ya, jual beli kredit. Sehingga bank melakukan transaksi jual beli kredit, lalu dia ngambil margin, silahkan. Tapi tunggu sampai objek selesai. Lalu terjadi serah terima. Kalau baru 50%, bank menjual, berarti dia menjual barang yang belum diterima. Belum terjadi takobut. Wallahu a'lam. Semoga bisa dipahami ya. Sehingga dari dari skema yang tadi Bapak ceritakan, untuk bisa disebut istisna dengan bank tidak bisa. Bisanya hanya bank sebagai pemberi utang. Kecuali kalau dibatalin semuanya, lalu Anda pakai skema ini. Developer dengan bank melakukan akad istisna, rumah jadi, serahkan ke bank, terus bank jual ke konsumen. Nah, nanti konsumen nggak bisa ikut campur. Ngubah atap, ngubah ini, dia nggak bisa. Belum jadi miliknya. Itu bisa jadi milik bank. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya. Baik, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini saya ingin menanyakan perihal masalah affiliate market Ustaz. Silakan, Bapak. Ingin menanyakan perihal masalah affiliate market. Afiliasi market pemasaran secara afiliasi Ustaz. Kasusnya bagaimana? Kasusnya jadi saya kan ikut pelatihan desain Ustaz. Jadi pelatihan desain lewat HP. Dengan adanya 3 paket dari si pembuat kelas. Ada paket yang harganya 49.000, ada paket yang harganya 69.000, dan ada paket yang harganya 99.000. Setiap paket sebenarnya isi materinya sama Ustaz. Yang membedakan hanyalah fasilitas-fasilitasnya. Nah, saya memilih paket yang 99.000 karena ketika saya memilih paket 99.000, di sana ada fasilitas afiliasi, yaitu kita bisa menjualkan lagi kelas tersebut kepada calon konsumen yang nantinya setiap kelas yang kita berhasil melakukan closing akan ada bagi hasil Ustaz, seperti itu. Yang paling murah tadi berapa? 49.000 Ustaz. 49.000. Iya, seperti itu. Nah, saya waktu itu melihat ceramah antum masalah afiliasi, di sana ada masalah niat Ustaz. Nah, di sini saya memang awalnya niatnya untuk membeli kelas tersebut adalah untuk bisa dapat materi pertama pasti, yang kedua adalah potensi pasar yang bisa saya dapatkan dari paket yang paling tinggi, yaitu 99.000 itu Ustaz. Nah, seperti itu Ustaz. Fee-nya nanti berapa Pak, kalau Anda berhasil mendapatkan downline? Fee-nya saya lupa Ustaz, cuman kurang lebih 40% kalau yang saya berhasil mendapatkan calon konsumen yang membeli paket 99.000, saya itu dapat 40%.
Kalau yang 69.000 itu sekitar 35%. Kalau yang paling bawah sendiri 49.000 itu kalau tidak salah 30%, Ustaz. Baik. Insyaallah cukup. Nah. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Baik, coba kita lihat Bapak, kita gunakan teori keseimbangan iwad dan muawad. Setiap transaksi yang melibatkan komersil berlaku teori ini, keseimbangan antara iwad dengan muawad. Di sini nanti kita akan bisa mengukur apakah ada gorornya ataukah tidak. Tadi Anda sudah sampaikan bahwa kalau membeli paket senilai 99.000 dapat fasilitas afiliasi. Dan jika Anda berhasil mereferensikan orang yang mau ikut bergabung, Anda dapat fee salah satunya 40%. Saya ambil salah satunya saja ya. Tapi tadi fee-nya kan bertingkat sesuai dengan paket yang dibeli oleh konsumen baru Anda. Misalnya Anda dapat fee 40%. 40% dari 99.000. Berarti di sini iwadnya yang Anda bayarkan adalah iwadnya senilai 99.000. Lalu muawadnya ada dua. Pertama materi. Yang kedua adalah dapat fee atau peluang fee afiliasi. Gini ya. Pertama materi, yang kedua peluang dapat fee afiliasi. Nilai materi itu adalah 49.000. Sesuai dengan harga yang paling dasar. Karena tadi ada sampaikan isi materinya sama, yang beda hanya masalah fasilitas. Dan salah satu fasilitas pembedanya adalah afiliasi. Berarti nilai materi itu adalah 49.000. Sedangkan sisanya yaitu 50.000 itu adalah untuk membayar fee afiliasi. Gede yang mana, Pak? Gede yang kedua. Nah, lalu dari uang ini dibagikan kepada para upline. Dari uang ini dibagikan kepada para upline. Dan ini tidak jelas. Tidak jelasnya maksudnya gimana? Kalau dia sudah bayar 99.000, ternyata nggak dapat, tidak berhasil mereferensikan siapapun. Rugi berapa dia? Rugi 50.000. Sehingga tidak memenuhi. Kalau kita ukur nilai kejelasannya sekarang, kita ukur nilai kejelasannya ya. Ini jelas, iwad 99.000 ini jelas. Kemudian materi 49.000 ini juga jelas, terukur. Yang ini kan tidak terukur, ini tidak jelas. Kapan bisa kamu dapatkan calon konsumen? Ya enggak tahu, kalau semua orang sudah bosan dengan pelatihan itu enggak laku. Sehingga kalau tidak laku, semua yang berada di posisi downline nggak bakalan bisa untuk mendapatkan pengembalian dari nilai 50.000. Cuma 50.000 kan kecil. Bukan masalah besar kecilnya. Main kelereng, kalahnya itu cuma hitungan berapa? Ya, 5.000, 3.000. Tapi dengan cara seperti main kelereng, main karet, judi. Dan goror itu turunannya judi. Besar kecilnya itu tidak menentukan. Kecuali kalau goror kecil dalam arti tidak bisa dihindari. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.